Halo anak-anak kelas 6. Bertemu lagi sama Ibu di video pembelajaran kita pada hari ini. Kita pelajarannya adalah pelajaran PKN ya. Kita lanjut lagi yang kemarin. Silakan buka buku kalian halaman 22. Ibu ulang, halaman 22. Kita akan belajar tentang menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Ya, ulang, contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengalaman kalian hidup rukun di sekolah. Beberapa video yang baru masuk ke Ibu, Bu suka lihatnya ya. Sudah kalian membuat video itu cukup beragam dan kreasinya dapat. Nanti kalian saksikan ya videonya di YouTube. Ibu akan upload ke YouTube dan kalian akan lihat hasil kreasi dari teman-teman kalian tentang rukun dalam kehidupan di sekolah. Nah, hari ini kita belajar tentang contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Kalau yang namanya kita hidup itu jelas, kita bukan orang yang sama, bukan pribadi yang memiliki prinsip, pemahaman, ataupun pandangan yang sama. Jelas kita berbeda. Ya, terus bagaimana cara kita untuk menghadapi perbedaan ini? Ya, nah sebelumnya kita juga sudah mempelajari kan tentang nilai-nilai pada Pancasila. Nah, semua nilai yang ada di dalam Pancasila semuanya itu menekankan bahwa kita harus hidup saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi ya, sehingga kita tidak menganggap perbedaan itu adalah suatu masalah ya. Kalau kalian lihat buku kalian halaman 22 ya, di sana dinyatakan bahwa keragaman agama, adat istiadat, dan keragaman karakteristik individu itu selalu ada dalam kehidupan kita. Apalagi kita Indonesia bukan cuma ada satu atau dua agama yang bernaung di dalamnya, tidak. Tapi kita punya 6 agama ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, kemudian ada Konghucu. 6 agama yang ada di Indonesia itu tidak ada agama yang mengatakan ataupun mengajarkan untuk kita saling membenci, saling tengkar, saling menghina ya, tidak ada. Semuanya selalu di ajaran agama, di agama manapun tetap diajarkan untuk kita saling menghargai, menghormati, tenggang rasa, toleransi ya. Semuanya diajarkan hal itu untuk kita tidak ada perselisihan, untuk kita hidup rukun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Jadi untuk kamu yang selalu mengatakan, tapi di luar sana banyak loh Bu, tapi di luar sana masih ada loh Bu yang seperti itu, biarkanlah mereka, bukan kamu harus mengikuti mereka ya. Kenapa kamu dikasih ajaran seperti ini, pendidikan seperti ini? Biar kamu tahu yang namanya hidup rukun itu sungguh luar biasa. Yang namanya hidup rukun itu membawa kedamaian. Bila kamu melihat situasi ada yang seperti itu, bukan berarti kita harus mengikuti, bukan berarti kita mulai merasa panas lalu termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Tidak ya. Justru kamu diberikan didikan seperti ini, artinya kamu sudah diajarin sesuatu yang lebih baik. Artinya bukan
Mungkin dia seperti itu, mungkin ada pengaruh dari luar, ataupun dia tidak memahami arti dari Pancasila, ataupun tidak ada yang mengajarkan dia hal yang seperti diajarkan ke kamu, ya. Karena itu untuk tidak seperti itu, maka kamu diberilah pendidikan seperti ini. Gunanya untuk menyadarkan kamu, untuk membuat pondasi dalam diri kamu bahwa perbedaan itu bukan untuk perpecahan, perbedaan itu bukan untuk mengundang kemarahan, tapi perbedaan itu adalah suatu anugerah, ya, suatu keindahan, suatu keunikan yang bisa kita rangkul, ya, yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan ke dunia bahwa kami walaupun berbeda ini bisa hidup rukun loh. Nah, seperti itulah ya pemahamannya. Nah, jadi contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan itu sudah jelas, ya. Sikap seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa, saling toleransi, ya. Itulah yang diajarkan hampir seluruh agama, seluruh sekolah. Tidak ada sekolah manapun yang mengajarkan kalian hal yang kebalikan dari apa yang Ibu ucapkan sekarang, ya. Semuanya selalu diajarkan sesuatu yang mengatakan untuk bisa menghargai orang lain. Walaupun ada orang di sekitar kamu melakukan hal seperti itu, jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Jangan kamu balas apa yang dia perbuat sama kamu. Dia gak menghargai kamu, lalu kamu gak menghargai dia. Terus kapan selesainya? Ya kan? Dia tidak menghormati kamu, lalu kamu lawan juga tidak menghormati dia. Terus kapan selesainya? Kapan damainya? Kapan rukunnya? Ya. Kamu yang tahu hal baik, maka lakukanlah hal yang baik itu. Ya. Kalaupun dia membalas tidak dengan baik, suatu saat dia pasti akan melakukan hal baik. Karena apa? Karena kamu tidak akan membedakan dia, ya. Kamu tetap berteman sama dia, kamu tetap menghargai dia, kamu tetap menghormati dia. Maka lama-kelamaan pun dia akan merasa, saya jahat saja, saya masih dihargain, saya masih dihormatin, kenapa saya tidak merubah diri? Akhirnya apa? Dia akan merubah dirinya, ya. Jadi untuk kamu, ya, atau untuk kita yang sedang menerapkan hidup rukun ini, terapkanlah terus-menerus. Jangan melihat orang di sekitarmu tidak menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Biarkan saja, nanti ada saatnya dia akan menghargai kamu ketika dia melihat bagaimana kamu tidak menyerah, tidak putus asa untuk melakukan hal hidup rukun itu, hingga akhirnya dia akan menyadari betapa orang di sekitarnya itu sangat menghormati dan menghargai dia. Nah, itu ya. Jadi untuk contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan seperti Ibu sampaikan tadi, contohnya sudah Ibu sebut, ya. Di buku kalian pun sudah dinyatakan bahwa kerukunan adalah pondasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah jelas. Kalau hari ini kamu tidak rukun, itulah kenapa selalu disampaikan, ucapkanlah 3 hal yang paling mujarab dari Ibu, ya, yang paling mempengaruhi hidup seseorang. Tahu nggak 3 hal itu apa? Ayo tebak. 3 hal yang selalu dikatakan sebagai kunci untuk mendapatkan kerukunan, untuk mendapatkan penghargaan, menghormati, menghargai, itu ada di 3 hal ini. Ibu kasih tahu ya. Nomor 1 itu adalah minta tolong. Ucapan yang simple tapi sulit diucapkan. Yang kedua, minta maaf. Simple tapi sulit dilakukan. Yang terakhir, tahu apa? Terima kasih. Sering kita lupakan.
Kalau kamu dalam hidup menerapkan 3 hal ini, maka orang di sekitar kamu, ya, maka kita akan menjalin yang namanya kerukunan. Itu pasti. Karena hari ini Bu sudah kasih tahu, ya, agar kerukunan itu tercapai, maka cerminan sikap yang harus kita tunjukkan sebagai cerminan kerukunan dalam perbedaan. Yang pertama tadi adalah saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi, saling tenggang rasa, dan selalu mengucapkan 3 hal mujab, ya, 3 hal fantastik, yaitu minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Kalau itu sudah kamu bisa terapkan, Ibu percaya siapapun di antara kamu, dimanapun lingkungan kamu, mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat, kerukunan itu pasti tercapai. Ya. Dan ingat satu lagi, jangan mudah terpancing emosi. Nah, lalu ada yang bertanya, apa sih Bu tujuannya kita melakukan hal itu? Kira-kira tujuan kamu untuk hidup rukun buat apa? Iya, hidup damai, buat hidup tentram, aman, ya kan? Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan dan menciptakan kerukunan, ya. Oke, untuk kamu memahami materi ini tadi lebih dalam lagi, Ibu berikan latihan, yaitu kerjakan soal halaman 26, ya, halaman 26 nomor 1 dan nomor 2. Ibu ulang, halaman 26 nomor 1 dan nomor 2. Oke, silakan dikerjakan di buku latihanmu. Apa yang kita pelajari hari ini bisa memotivasi kamu kembali untuk selalu berbuat kebaikan dan menjaga kerukunan dalam segala hal. Dan untuk kamu yang juga menonton video ini, semoga apa yang saya sampaikan, Ibu sampaikan ini berkenan di hati kamu, dan kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga video ini bermanfaat untuk membuka pola pikiran, hati, mata kita untuk bisa hidup rukun dalam perbedaan, ya. Karena kita negara Indonesia, negara yang penuh dengan perbedaan, mari kita terapkan hidup rukun dalam kehidupan kita sehari-hari untuk merangkul segala perbedaan kita menjadi kebanggaan dan aset untuk negara kita di mata dunia. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.